والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. علمنا وانفعنا وفيه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي أصلح شأني بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن. ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. دائما
Rahman Rabbi Shall ala nabiyil mursal. Bang Oman, bil kitabil munzal bil Qur'anil karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah wa ala kulli al wa sahabah abtal wa du'atil juhal bil Qur'anil karim. Ya Alim, ya Alim, ya Fattah ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalala ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim Rabbi, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajiha fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo kita baca Fatihah dan surat Ar-Rahman, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah dan keberkahan surah Ar-Rahman Allah jadikan dari setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita tadabburkan, yang kita hayati, dan mudah-mudahan kita amalkan, Allah jadikan dari setiap hurufnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf
hurufnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya afiat dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya muafah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hurufnya Allah jadikan nur, cahaya yang menerangi mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, raga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlul Quran zahiran wa batinan. Tak lupa untuk guru-guru kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Guru kita Habib Hamzah Latas yang hari ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kesembuhan. Guru kita Ustaz Alfan Al-Hafidh, Allah berikan kesembuhan. Al-Ustaz Husain bin Hamid, Allah berikan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah. Dan juga guru kita Buya Kiai Ghazali Musannif, mudah-mudahan Allah berikan afiyah fid dunya wal akhirah, sehat zahira wa batinah, bi khairin wa lutf wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah. Dan buat guru-guru kita semua, ulama-ulama kita semua di mana saja berada, ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah wa suratul Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqi wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma an-nur wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samaa'i wal ardi kullu yawmin huwa fi shan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursal 'alaykuma shuwaadhun min narin wa nuhasun fala
والدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita buka Al-Qur'annya, suratul Baqarah. Tema kita sambungan pada Sabtu kedua pekan lalu. Pada Sabtu yang lalu kita telah kaji dan renungkan tentang balasan dan kedudukan kaum abror. Betul? Masih ingat kira-kira? Masih ingat gak jamaah? Masih ingat? Nah, kalau masih ingat, kita sekarang pelajari hari ini panduan Al-Quran tentang amalan yang menghantarkan kita, amalan albir, yaitu bermacam puncak-puncak nilai-nilai kebajikan selain yang Allah sudah sebutkan kemarin dalam dua ayat, yaitu Quran surah Al-Mutaffifin dan juga Quran surah Al-Insan. Sekarang kita pelajari beberapa ayat suci Al-Quran tentang amalan-amalan albir yang nanti dapat menghantarkan kita menjadi kaum abror. Mari kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 halaman 27 di mushafnya. Baik, ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bacaan ayat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab. Yang ketiga, wa aqamas salata wa ataz zakata. Yang ketiga, empat. Kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Baik, silakan baca terjemahnya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta dan cintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memberdayakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatil akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah itikaf Masjid Nurul Yakin, jamaah ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh atau DKM Masjid Nurul Yakin, atau yang mendengarkan dan menyimak melalui live streaming radio Android TV Bubur Subuh, atau yang nanti menyimak siaran ulangnya melalui radio 24 jam Android Bubur Subuh di mana saja berada, atau yang menyaksikan saat ini melalui live streaming TV Rasil TV di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini merupakan pamungkas dari penjelasan bayan ilahi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 168, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan panggilannya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Panduan ilahi kepada seluruh orang manusia yang ingin hidup di dunia selamat, dari bermacam gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk, serta Allah jelaskan bagaimana kita meraih keselamatan itu, yaitu diantaranya menjaga asupan yang halal, yang thayyib. Nanti kapan-kapan kita akan kaji ulang tentang pentingnya konsumsi asupan yang halal dan thayyib. Kemudian di ayat 172 Allah arahkan panggilan khususnya untuk orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bahwa Allah berpesan, jika orang-orang yang beriman ingin betul-betul menjadi hamba-Nya Allah, penghamba sejati kepada Allah, dan menjadi hamba yang dapat bersyukur kepada Allah, pesan Allah juga berikan jiwa kita, raga kita asupan yang halal dan thayyib. Kemudian Allah jelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, dan mereka itu orang-orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah, menjual belikan petunjuk dengan kesesatan. Nah, itulah orang-orang yang Allah beritahukan orang yang merugi, dan mereka tidak akan mampu menahan diri akan dahsyatnya siksa api neraka. Nah, kemudian di penghujungnya ayat 176 Allah beritahukan, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Nah, kemudian Allah beritahukan bahwa puncak kebajikan bukan hanya dengan menghadapkan wajah ke arah timur maupun barat. Para ulama ahli Al-Quran mengatakan ayat 177 dari Quran surat Al-Baqarah 177 yang tadi kita baca dari Quran suratul Baqarah berisikan satu ayat ini berisikan ringkasan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya arkanuddin salasah, rukun agama itu 3: iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, gabungan dari 3 urusan agama ini, jadi sempurnanya keberagamaan Islam kita bila kita mengamalkan ayat 177 dari Quran surat Al-Baqarah. Sehingga Allah beritahukan laisal birra, bukan disebut dengan puncak nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan itu banyak. Kemarin kita sebutkan ihsan, keadilan, kebajikan, kejujuran, ketulusan, keikhlasan, ya, kecintaan, kemudian empati. Itu bermacam nilai-nilai kebajikan tergabung dalam kata-kata albir. Makanya dalam Al-Quran di antara nama Allah yang Allah sebutkan adalah innahu huwal barrur
Rahim. Allah itu zat yang maha memiliki dan memberikan bermacam jenis kebajikan. Itu albir. Kan di antara Allah apa namanya? Albirru jalla jalaluh. Albirru jalla jalaluh. Saking mahalnya itu albir, nama Allah albir, ya, albarur rahim, hanya terulang, hanya disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tur. Nanti kita akan baca. Ya, Al-Bar, innahu huwal barur rahim. Nah, pekerjaan namanya albir. Albir itu bermacam, puncak bermacam nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya kebaikan, tapi kebajikan. Kata ahli bahasa, apa sih bedanya baik dengan bajik? Baik itu kebaikan, tapi kebajikan bermacam kebaikan yang berangkat dengan sikap bijak. Itu namanya albir. Nah, nama Allah Al-Barru jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Nah, albir ini dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa macam. Dalam ayat Al-Baqarah 177, albir itu ada 6 macam. Kalau kemarin dalam Quran surah Al-Insan apa? Amalan orang-orang abrar itu, yaitu albir itu. Apa mereka amalannya? Yufuna bin nadri. Yang kedua apa? Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yang ketiga wa yut'imunat ta'am. Dalam Quran surat Al-Insan, kaum abrar itu mereka yang senantiasa melaksanakan albir dalam kehidupan dunia. Di antara kebiasaannya adalah apa? Yufuna bin nadhr, menunaikan janji-janjinya. Ya, nazar yang sudah diucapkan dia tunaikan. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Senantiasa takut akan datang satu hari yang keburukannya merata. Kalau sekarang nih kondisi pandemi namanya bukan yauman syarruhu mustatira, ini baru namanya jahdil bala. Kondisi pandemi ini namanya apa? Jahdil bala. Bala bencana, malapetaka yang apa namanya? Sampai dalam rumah juga orang ketakutan. Sampai dalam rumah Allah orang ketakutan. Kan ini aneh ini. Rumah Allah satu tempat yang pemiliknya adalah Allah jalla jalaluh. Lalu orang masuk ke rumah Allah takut. Yang aneh lagi, unik lagi, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita. Lah masjid yang keperluannya, kebutuhannya adalah swadaya masyarakat. Betul nggak? Listrik masjid yang bayar pemerintah apa jamaah? Jamaah. Khatib yang berkhutbah, imam rawatib yang jadi imam, tenaga pengajar, narasumber yang mengajar, yang bayar pemerintah apa jamaah? Hah? Jamaah. Yang bayar ini AC, yang bayar wifi, tapi yang atur pemerintah. Tahu nggak? Kapan boleh dibuka, kapan boleh ditutup? Ini kan akal nggak jalan. Kalau ente mau ngatur-ngatur rumah Allah Ta'ala, ente tanggung semua kebutuhannya. Paham nggak? Malaysia bisa begitu, kenapa diatur? Kenapa? Tapi semua kebutuhannya ditanggung oleh pemerintah. Berarti rada-rada wajar dikit. Lah kita, dana yang kita yang ngumpulin, kotak kita yang ngisi, tapi Jumatan yang ngatur lurah. Kan banget tadi namanya. Kapan boleh buka, kapan boleh tutup. Ya, paham nggak? Pasar namanya Pasar Jaya. Paham nggak? Milik siapa? Milik Pemda. Dibuka sama dia. Paham aja? Dibuka jam berapa pasar? Hampir 24 jam pasar dibuka. Mereka mau atur, silahkan, itu punya mereka. Tapi dibuka lah masjid, swadaya masyarakat, dana masyarakat, buka tutup yang atur pemerintah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat berapa lama di masjid? Udah gitu dituduh tempat penyebaran penyakit. La haula wala quwata illa billah. Emang kita gak punya iman? Udah gitu MUI-nya nurut aja lagi. Subhanallah. Ini akal kadang-kadang gak jalan.
jemaah sekalian. Nah, paham ya? Nah, ini gambaran puncak kebajikan tadi, perhatikan nih. Yang ketiga kemarin dalam al-insan apa? Ciri al-abrar itu apa albirnya itu? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Setiap hari kerjaannya ngasih makan. Ngasih makan, bisa nyiapin makan, bisa bayarin makan, bisa bagiin makan ala hubbihi, tapi makanan yang masih dia suka. Ngasih makan makanan yang masih disuka. Buat siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Miskinan, wa yatiman, wa asira. Miskin, orang yang nggak mampu membeli kebutuhan. Yatim, orang yang seorang anak yang ayah meninggal, orang tuanya meninggal. Asir, orang yang kalau bahasa dulu tahanan. Asir ini kalau dalam bahasa orang yang nggak punya kemampuan karena kondisi yang menuntut dia untuk bisa bekerja, sehingga dia nggak punya, harus memilih antara kerja cari nafkah ataukah berjuang fisabilillah. Maaf nih, kalau satu contoh simpelnya, realnya nih, anak santri tuh, itu satu contoh asir, tawanan. Dia tertawan dengan keadaan, dia mau kerja nggak punya ilmu, dia nuntut ilmu nggak bisa kerja. Satu contoh tuh, satu contoh. Itu gambaran asir. Ayo, nih di sini nih ada beberapa santri nih. Nah, jamaah kalau mau menjadi kaum abror, setiap hari siapin makan buat santri. Tuh. Di sini ada anak yatim, setiap hari siapin makan buat anak yatim. Kebutuhannya. Ya, ada miskin, banyak orang miskin. Ya, yang pendapatannya di bawah kebutuhan pokoknya, bantu dia. Itu gambaran kaum abror. Nah, sekarang nih ada 6 lagi. Kemarin Al-Insan udah 3 ya, 3 nih. Sekarang di Al-Baqarah 6. Catat. Yang pertama kata Allah, walakinnal birra man amana billah. Seorang yang beriman kepada Allah. Ingat makna iman, sudah berkali-kali diulang di majlis bubur subuh ini. Makna iman bukan sekedar percaya. Arti iman itu sikap loyal yang total. Itu namanya apa? Iman. Iman kepada Allah berarti loyalitas yang total kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini paketnya mesti beriman dengan yaumil akhir. Apa itu yaumil akhir? Iman kepada Allah ini mengajarkan orang-orang yang beriman harus punya visi yang jauh ke depan. Jadi generasi yang visioner. Itu ciri orang beriman. Setiap amalnya bukan mengharapkan balasan yang sesaat, tapi balasan yang jauh nanti. Di mana? Di yaumil akhir. Ini mengajarkan kita ini untuk menjadi umat yang visioner. Artinya mau ngapa-ngapain punya visi, ada misi. Lingkup kecil masih belajar. Kemudian mau berumah tangga, santri mau nikah nih, mau nikah, bikin dulu visi misinya mau menikah. Dah pulang mau bekerja, buat visi dan misi. Itu ciri orang beriman, umat yang visioner, generasi yang visioner. Kemudian berorganisasi, lingkup kecil, jadi RT apa visi misinya, DKM apa visi misinya. Biar bekerja memiliki target dan tujuan yang mau dicari. Obsesinya yaumil akhir. Obsesinya yaumil akhir. Itu ciri orang beriman. Kemudian wal malaikah, beriman kepada malaikat. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Arti beriman malaikat minimal mengimani bahwa bersama kita wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Beriman dengan malaikat, mengimani bahwa bersama kita ada hafizin, malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita. Jamaah, udah pernah kita bahas ini masalah virus corona. Ada malaikat yang menjaga nggak? Ada nggak yang menjaga? Ada. Tinggal kita yakin apa enggak, itu doang. Berikut
Selain menjaga, mereka ini malaikat yang kiram, mulia-mulia, perilakunya mulia, kerjaannya mulia-mulia. Di antara kerjaannya katibin, mencatat segala amal perbuatan kita, ucapan kita yang terucap, ya, baik dan buruknya, atau yang terlontar dari lisan kita, yang tertuang melalui tulisan kita, semua mereka catat dengan teliti. Bahkan dalam ayat lain Allah firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Bersama kita ada malaikat yang sangat teliti dalam mencatat sepersekian detik apa yang terlontar dari lisan kita, lafaz yang keluar dari mulut kita, sikap dan perbuatan kita, bahkan kedipan mata kita, khainatul a'yun, mata yang berkhianat, semua dengan teliti dicatat oleh malaikat dengan gambaran Allah, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka senantiasa tahu dengan pasti apa yang senantiasa kalian kerjakan. Ini maknanya beriman kepada malaikat. Wal kitab, beriman kepada kitab, udah paham dah tentunya, artinya bersikap loyal kepada Al-Quran. Jangan pernah nawar-nawar apa yang sudah ditetapkan Al-Quran. Jangan pernah melanggar apa yang dilarang Al-Quran. Jangan pernah males dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan berani-berani mengharamkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Jangan berani-berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu namanya iman dengan Al-Quran. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Ya, nabi yang datang membawa nubuat dari Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersikap loyal, tunduk. Bahkan Allah sebutkan dalam sebuah ayat, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, ya, lebih prioritas untuk kita ikutin keinginannya ketimbang keinginan diri kita sendiri. Kalau gambaran sebuah hadis sahih, Nabi gambarkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih mimma siwahu. Kata Nabi, tidak sempurna iman seorang kalian, bahkan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga diriku lebih dicinta, lebih dituruti ketimbang dirinya sendiri, bahkan orang lain. Itu gambaran beriman kepada Nabi. Ini amalan bir yang pertama. Kalau ini kita jaga, albir yang pertama ini itu iman kepada Allah, yaumil akhir, malaikat, kitab Allah dan para nabi, maka kita jika istiqomah akan sampai kepada level menjadi kaum abrar yang Allah gambarkan kemarin. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tuh, innal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Apalagi mereka alal araiki yanzurun yusqauna min rahiqin maktum. Itu gambaran balasan untuk kaum abrar. Yang kedua, untuk menjadi kaum abrar, laksanakan panduan Allah yang kedua, wa atal mala ala hubbih. Ini yang perlu perhatikan nih, wa atal mala ala hubbih, membagikan harta yang masih dia suka, membagikan harta yang masih dia kepengen. Kepada siapa? Satu, dzawil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengannya, dekat dari sisi nasab, dekat dari jarak. Maksudnya bagaimana? Dekat dari sisi nasab bisa jadi orang tua, kakak, adik. Dari sisi kerabat, dari sisi apa? Kerabat dekat. Dari hubungan jarak, tetangga, walaupun gak ada hubungan kakak dengan adik, paman dengan bibi, sepupu dengan ponakan, tapi rumahnya dekat sama kita, maka dia punya hak untuk kita berikan harta yang masih kita suka di saat mereka membutuhkannya. Jamaah, ingat ya kaidahnya. Untuk harta ini, kita di hadapan harta ada 3 macam. Satu, saat harta berlebihan,
maka kita wajib mengeluarkan dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Saat apa? Saat punya kelebihan. Saat punya kelebihan. Penghasilan 10 juta, ada kelebihan, bayar dulu kewajibannya, listrik, air, uang sekolah, uang kuliah, uang ini, uang itu. Dari 10 juta pendapatan, penghasilan ada kelebihan 1 juta, maka yang 1 juta ini wajib dikeluarkan. Wa atal mala ala hubbi, keluarkan harta yang dia punya lebih ini kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Dzawil qurba, kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan, wasailin, orang yang minta-minta, wa fir riqab, orang yang punya urusan keterikatan, kerja nggak mampu bayar. Ini ciri orang albir yang suka mengamalkan ini, orang ini akan menjadi abror. Ingat ya, 1, kelebihan harta wajib keluarkan, berbagi pada yang lain. Pas-pasan ya, penghasilan besar 10 juta 1 bulan, cuma tanggungan dia juga besar. Istrinya banyak misalnya, anaknya banyak misalnya, ada adik yang ditanggung, orang tua yang ditanggung. Akhirnya dari 10 juta pas-pasan habis untuk kebutuhan yang wajib dia keluarkan. Wajib nggak berbagi? Wajib nggak berbagi? Tidak. Yang ketiga, kalau kekurangan boleh menerima atau boleh meminta haknya dari orang lain. Paham nih? Cuma itu doang kita. Di hadapan harta kita cuma 3 macam doang. Lebih wajib berbagi, pas-pasan nggak dosa nggak berbagi, kekurangan boleh nerima, bahkan boleh minta dalam satu kondisi. Bisa paham nih jemaah sekalian? Bisa paham nih? Ya, dah itu doang. Hidup cuma 3 macam itu doang di hadapan harta. Cuma 3 macam jenis itu doang. Nggak ada yang lain udah. Nah, kira-kira kita mau jadi yang mana? Kalau kita punya kelebihan harta, keluarkan. Wa atal mala ala hubbi. Nah, ini sekarang di sini disebutkan wa atal mala ala hubbi, tapi di bawahnya ada lagi wa atal zakah. Apa bedanya jemaah sekalian? Baik. Yang beda, wa atal mal ala hubbi ini kata sebagian ahli tafsir, ini bukan tuntutan zakat, tapi berangkat dari kecintaan dia demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau nunggu wajiban zakat, ada orang nggak wajib zakatnya, paham nggak nih? Ada orang nggak wajib zakatnya. Jadi kalau memang pas-pasan tadi pada level yang kedua, dia nggak kewajiban memberi orang lain. Tetapi kalau dia mau masih mengeluarkan harta yang dia suka, padahal dia hidupnya pas-pasan, itulah hakikat puncak kebajikan. Ini ayat dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, silakan dibuka. Quran surah Ali Imran ayat 92. Halaman 62 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Coba dibaca. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dengerin Allah bilang, lan tanalul birra, ente semua kagak bakal bisa dapat yang namanya albir. Subhanallah, ini serem juga nih. Allah beritahukan lan, ini kata lan dalam bahasa Al-Quran artinya kagak bakalan. Kagak bakalan lil mustaqbal, kagak bakalan ente dapat albir. Sampai kapan? Sampai ente berani menginfakkan harta yang masih ente suka. Maknanya wa atal mal ala hubbi wa yut'imuna ta'am ala hubbi, ini bukan satu hal yang mudah. Perlu sikap loyalitas urusan iman kepada Allah yang mampu mendorongnya. Ente nggak bakalan, Allah bilang nggak bakalan, kagak bakal bisa nyampe albir sampai
atau sebelum ente menginfakkan sebahagian dari apa yang ente suka dari harta kalian. Tuh, ini bukan hal gampang ini. Biasanya kita mau berbagi apa ya? Yang udah kita nggak demen, yang udah kita ya kalau nggak bekas ya udah, tapi di hati itu udah nggak ada kebutuhan. Paham nggak? Makanya ini sebetulnya tadi kan level pertama, kewajiban di hadapan harta itu 3. Berlebihan wajib berbagi, pas-pasan tidak dosa jika tidak berbagi, kekurangan boleh nerima atau boleh minta dalam satu kondisi. Nah, ini level yang kedua. Inilah sebenarnya batu uji untuk seorang beriman menjadi kaum abror. Kan pas-pasan nih, pas-pasan, tapi masih juga mau berbagi. Kalau berlebihan itu mah hal yang biasa. Ada cerita nih, 2 cerita dari kalangan ahlul bait Nabi. Yang terdekat dulu, ada seorang kakak beradik di kota Yaman, di negeri Yaman. Yang satu namanya Al-Habib Abu Bakar, yang satu namanya Al-Habib Husain. Al-Habib Abu Bakar ini tinggal di kota Aden, Bandar Aden, itu dekat pelabuhan kota Aden. Kapan-kapan kalau jamaah ke Yaman nih, mampir ke kota Aden, itu ada pelabuhan. Dekat situ ada sebuah makam Al-Habib Abu Bakar Adeni. Itu seorang alim, juga pendakwah, dan juga orang yang kaya raya di zamannya. Dari kalau dia pergi kemana-mana dagang, pergi ataupun pulang, dari rumahnya ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke rumahnya digelarin karpet merah. Saking ini orang kaya. Kira-kira orang karpet merah kaya nggak? Dari pelabuhan itu jelas, dari pelabuhan ke rumahnya lebih kurang 2 kiloan digelarin karpet merah. Ada seorang datang bertamu kepada beliau, dijamu oleh beliau, dan beliau terkenal orang yang sangat menjamu tamu. Ya, apa jadi keluarin yang punyanya, buah-buahan, makanan, kambing, semua dikeluarin. Ini tamu muji-muji, ya Habib, ana wallahi demi Allah bib, belum pernah ada aneh bertamu ketemu rumah orang yang ngormatin tamu seperti antum. Kata dia nih, ada tamu nih. Kata beliau, ente belum tahu aja, ada lagi yang lebih dari ini. Ana punya adik di kota Tarim, namanya Husain. Di mana bib? Di Tarim. Ada bib, ada. Itu adik aneh lebih karom dari aneh dalam hormatin tamu, ya kan? Dia nggak percaya. Baik bib, kapan-kapan anda mau nengokin adik ente? Pergilah dia orang ke kota Tarim, nengokin adiknya Habib Abu Bakar, namanya Habib Husain. Ya, Husain Al-Aidrus datang ke Tarim. Nanya orang, Tarim kotanya kayak Aden. Kalau Aden kan pelabuhan, ya kan? Jadi kota yang sudah ramai, modern. Ini Tarim apa tempat kayak begini katanya? Emang ada orang kaya kata di sini kayak begini? Dia mikir nih, ikram, penghormatan para tamu tuh yang bersifat materi ngitungnya. Karena tadi kan di sana apa? Makanan semua ada, makanan lezat-lezat semua. Buah-buahan lengkap. Di Tarim, ya Allah, paling buah adanya korma doang sama jeruk nipis. Tarim. Yang buah lain impor. Datang ke sana, nanya rumahnya Abu Husain di mana? Ini rumahnya. Dan rumahnya jelek amat, rumahnya jauh mah punya abangnya. Jauh abangnya. Sampai ke sana. Ya kan? Dah disiapin makan roti kering sama kacang full. Kacang full sama minyak zaitun. Tuh. Ya, kalau minyak samin orang kaya, zaitun orang susah. Ya? Bingung dia, bertamu 2-3 malam, mungkin besok kali ini. Dia kalau makan enak, karena baru nyampe, belum bersedia, masih gitu-gitu juga. Dah rapi itu dia pulang dah. Pulang balik lagi ke rumah abangnya, mampir ke Aden. Ya Habib, ente bilang adek ente lebih karom dari ente dalam menjamu tamu. Aneh ke sana beb, wallah masih rutubah. Kalau bahasa orang kita nih, kering, garing, nggak ada apa-apa. Yang keluar roti kering, ame full, minyaknya boro-boro samin, zaitun, yang kelas murahan. La ilaha illallah beb, ente bilang ada ente lebih karom dari ente. Kata Habib Bakar, ya akhi, ya jahil, orang yang bodoh.
Ente nggak tahu itu yang dia keluarin makanan dia, istri sama anaknya, dan dia puasa demi ente. Jadi itu istimewa. Kalau anak emang berlebihan, begini bukan istimewa, ini biasa buat anak. Beda nggak kira-kira itu aja Pak? Beda nggak? Kira-kira mana beratan? Adik-adik tuh puasa, ame ngutang buat ente, ya kan? Demi jamu tamu. Kalau anak berlebihan, bahkan dikisahkan Al Habib Husain Al Idrus ini wafat ninggalin utang banyak, sampai abangnya yang nalangin utangnya. Emang orang nggak punya. Tuh, beda. Nah ini gambaran nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ukuran puncak kebajikan dalam mengeluarkan sesuatu itu kadar kesukaan kita pada sesuatu itu. Paham gak jamaah sekalian? Di kantong nih, di kantong ada uang 50.000 biru, ame uang 10.000 ungu, lewat kotak nih, kotak lewat. Kira-kira mana yang lebih kita demen? Yang 50 apa yang 10? Yang lebih kita demen yang 50 apa yang 10? Hah? Allah, kita demen yang 50.000, yang kita keluarin yang 10.000. Pahala dapat, tapi nyampe kepada albir entar dulu. Paham gak jamaah sekalian? Yang kedua tadi kisahnya dari keluarga baginda Nabi ini yang terjadi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu dalam tafsir surat Al-Insan kemarin ada sebuah kisah. Ini walaupun kisah, tapi nggak apa-apa buat kita ambil pelajaran. Walaupun nggak mesti harus ya. Itu gambaran abrar kan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihim wa ala alihim, kemudian putranya Al Hasan Al Husain, ini Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, orang lagi susah nih ya, bikin roti aja nggak bisa beli, bikin dia nggak bisa beli, bikin. Sampai ada sebuah riwayat ngadu kepada ayahnya Rasulullah, ya Rasulullah tolong apa ini kirim pembantu ke rumah, kita di rumah kerepotan ini nggak punya pembantu. Ini putrinya di sana Fatimah, tolong apa ayah kirimin pembantu, bayarin buat bantu di rumah, ini kita berat banget rasanya hidup. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, mau nggak abah kasih sesuatu yang lebih berharga dari sekedar pembantu? Coba di Rasulullah nih, anak ngeluhin urusan materi finansial sampai minta kirimin pembantu buat bantu-bantu di rumah. Rasulullah kasih apa? Kasih amalan. Kata Rasulullah, mau nggak ada saat abah kasih amalan yang lebih daripada nilai pembantu? Mau abah? Coba tuh. Kalau kita gimana? Enak aja, ntar dulu bah yang itu bah. Yang penting duit dulu bagi. Nikah gak Sayyidah Fatimah? Marhaba. Bala ya Rasulullah. Baik abah, apa itu amalannya? Mau tidur? Jangan lupa, kata Rasulullah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini baca sebelum tidur. Ini lebih utama dari pembantu, bahkan lebih utama dari dunia dan seisinya. Coba itu. Kalau kita gimana? Ya mau amalan, Mbak, ntar dulu amalannya nomor 2. Yang penting duit dulu. Nah, coba deh. Nah, ini kisah nih. Ketika beliau lagi kesusahan nih sekeluarga, akhirnya Sayyidah Fatimah tangannya lecet bikin roti gandum, roti kering. Baru memakan nih jamaah sekalian, ada yang ngetok pintu. Bikin roti berapa? 4 potong ya. Ayahnya buat siapa? Suaminya Ali, dia Sayyidah Fatimah, Al Hasan Al Husain, 4 potong roti. Udah pas-pasan tuh. Nggak punya makanan yang enak buat nyelupin roti, cuma minyak zaitun doang paling banter. Tuh. Baru mau makan, diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gerangan? Saya miskin minal masakin. Saya belum makan seharian. Wahai Ali, wahai keluarga Rasulullah. Maka Sayyidina Ali ke dalam. Ya Fatimah, tadi bikin roti berapa potong? Cuma 4 sayang. Ayang, cuma 4 potong doang buat kita berempat. Itu ada orang miskin belum makan seharian. Bagaimana gerangan? Sudah 1 roti yang buat tadi kita masing-masing kasih dia, kita berdua aja. Tuh 1 nih dikasih buat orang miskin. Tinggal berapa potong? 3 potong. 1 buat berdua Ali dan Fatimah salamullah alaihima, yang 2 lagi buat Al Hasan wal Husain. Baik,
baru mau makan lagi diketok pintu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gerangan? Ana yatim minal aitam. Saya nggak punya orang tua, pengen makan roti, nggak punya roti. Waduh, siapa lagi nih? Roti tinggal 3 potong nih. Baik, lapor kepada istrinya, ya Fatimah, ada anak yatim lagi depan, minta apa? Minta roti. Roti tinggal berapa potong? Tinggal 3. Gimana dong? Udah, kasih yang buat kita berdua. Udah, 1 buat anak yatim, tinggal 2 potong. Hasan Husain berdua, kita berdua. Subhanallah. Gimana kira-kira jemaah? Sanggup gak gitu kira-kira? Hah? Tinggal 2 potong. Dah, udah dah, kunci pintu aja deh. Matiin lampu, kita mau makan nih. Ayo bismillah deh. Mana Hasan Husain, ayo makan, udah malam. Ya kan? Baru makan gelap-gelapan juga. Ada yang ketok-ketok. Aduh, siapa lagi nih orang? Ya, siapa tahu bawain makanan kali. Rezekinya balasan Allah Ta'ala. Bukan orang bawain makanan, balasan 1 lagi, asir minal usara. Saya orang tertahan, tertawan, nggak bisa pulang ke kampung, nggak bisa kemana-mana, nggak punya makan, seharian belum makan. Ya Rasulullah, ya Fatimah, ada lagi asir minal usara di depan pintu, minta makan. Gimana ini? Hah? Gimana ini? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya udah, 1 roti buat Hasan dan Husain, kita puasa. Subhanallah. Udah capek bikin roti, puasa jemaah. Malam-malam nggak makan, 1 dikasih usara, tinggal 1 berdua buat Al Hasan wal Husain. Sanggup nggak kira-kira begitu kita jemaah? Hah? Sanggup nggak begitu? Makanya tuh di Quran surah Al Insan, balasan buat orang yang begini nih, yang yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Apa kata Allah? Wa jazahum bima sabaru jannah wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Coba tuh, itu balasan buat orang yang model begini. Sanggup gak kita kira-kira jamaah sekalian? Tuh, ini gambaran wa atal mala ala hubbihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Coba itu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita menjadi kaum abrar. Baik, sekarang berikutnya, apa itu resep dari Al-Quran untuk kita dapat melaksanakan albir sehingga kita bisa menjadi kaum abrar? Yang ketiga, wa aqamas salah, menjaga hak-haknya salat. Tuh Al-Baqarah lagi tadi 177. Menjaga hak-haknya salat. Allah bukan bilang alladzina shalla, bukan orang yang salat, tapi aqamas salata, yang mendirikan salat. Jamaah sekalian, salat itu laksana bangunan. Paham? Ya, arti iqamah itu apa? Bangunan, mendirikan bangunan. Bangunannya bernama salat. Jamaah sekalian, namanya bangunan itu unsurnya bukan dari 1 doang, tapi dari bermacam unsur. Ada besi, betul. Ada batu, betul. Ada pasir, betul. Ada air, betul. Ada semen, betul nggak kira-kira? Minimal 5 unsur tuh. Kalau mau bikin bangunan ada 5 unsur: batu, pasir, tanah, ya semen, besi, ya air. 5 unsur bikin bangunan. Begitupun sholat jamaah sekalian, ada unsurnya. Di antaranya apa? Yang paling penting dan utama, baca dan renungkan Al-Quran suratul Maidah, ayat pertama hingga ayat kelima. Kunci buat ayat ke-6, persiapan bersuci sebelum sholat. Apa itu 5 ayat ini? Nanti mungkin jamaah pernah sampai sini mungkin lupa. Ayat pertama sampai kelima urusan hubungan kita, hati kita dan asupan kita.
Tuh. Ini paling dahsyat jamaah sekalian. Nggak mungkin bangunan sholat bisa berdiri tanpa bersuci. Nggak mungkin bersuci zahir, wudu, mandi dan tayamum tanpa menjaga kesucian batin. Semua Allah jelaskan di ayat pertama hingga ayat kelima dari suratul Maidah. Itu diantara bangunan-bangunan salat. Maka Allah katakan wa aqamas salat. Jadi orang bisa mencapai amalan bir dan bisa menjadi kaum abrar jika mampu menjaga bangunan salat. Nah, yang keempat, wa ataz zakah, dan membayar zakatnya. Membayar zakat. Kalau tadi berbagi harta yang dia suka. Kalau zakat ente suka nggak suka, mau nggak mau, kalau ada kelebihan wajib mengeluarkan zakat. Tuh, kalau kepengen jadi kaum abrar. Nah, cuma kenapa sih sekarang ada penekanan dua? Tadi atal mala ala hubbi, berbagi juga. Zakat juga ada rahasia jamaah sekalian. Ada rahasia dalam zakat ini. Allah berikan pujian dalam masalah zakat ini buat orang-orang yang membayar zakatnya dengan segera tanpa menunda-nunda. Ya, jadi wa ataz zakah ini membayar zakat dengan segera tanpa nunda-nunda. Mana mubayirannya? Mana bayarnya? Arti bayar zakat dengan segera itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Itu pujian Allah berikan buat orang yang bayar zakat dengan segera tanpa nunda-nunda. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus walladzina hum anil lagwi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Apa makna jamaah sekalian? Kata fa'ilun dalam Al-Quran berbeda dengan amilun. Fi'il dengan beramal ada perbedaan. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah nggak berfirman, innal ladzina amanu wa fa'alus salihat. Beda antara fa'ala dengan amila. Kalau beramal itu berproses, ada jedah dan bisa menunda. Sekali kerjain, besok libur, itu masih beramal namanya. Tapi kalau fa'ilun, itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan sigrah. Itu namanya fa'ilun. Nah, orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang membayar zakat dengan segera, tanpa nunda-nunda. Nggak usah nunggu bulan puasa. Tuh. Lalu kapan kewajiban zakat itu kena? Jamaah, kapan kewajiban zakat itu kena? Dua. Bukan sampai nisab. Ya, bahasa Al-Quran bukan sampai nisab, tapi ketika dua. Pertama, Al-Baqarah 119, Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa kata Allah? Qulil afwa. Kapan kita punya kewajiban zakat? Satu, saat punya kelebihan. Ya, Al-Baqarah 219, bukan 119, 219. Kapan kewajiban zakat itu? Satu, di saat ada kelebihan. Lalu kapan waktunya wajibnya itu? Al-Quran berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih
Al-Quran Suratul An'am ayat 141. Apa kata Allah? Dan tunaikan zakat. Kapan? Ketika sudah kamu nikmati di masa panen. Ya, ketika masa panen wajib mengeluarkan zakat. Kedua, saat ada kelebihan setelah kita panen. Bisa paham ini? Jamaah sekalian bisa paham? Ini supaya kita sampai kepada derajat kaum abrar. Untuk zakat perlu dicatat tegas nih dengan teliti. Apa itu? Kapan kita kena wajib zakat? Satu, di saat punya kelebihan. Kelebihan kapan? Di saat kita menuai hasil atau panen. Dan itu berbeda-beda. Waktu panennya kapan? Tanggal berapa tiap bulan? Tiap bulan apa tiap minggu apa tiap tahun? Tiap bulan. Tanggal berapa? Anda mau apalin nih? Tanggal 25, 30. Nah, setiap tanggal 30 lihat dari tanggal 30 ini berapa berapa kewajiban yang mesti dikeluarkan. Potong. Istri kebetulan satu berdua, dua, ya. Ya, keluarin kebutuhan buat istri, anak sekolah, bayar air, bayar listrik. Punya kelebihan, kena kewajiban zakat. Simpel nggak? Ada yang punya kontrakan tahunan, setiap terima kontrakan tahunan, bayar kebutuhan yang perlu dibayar, ya, bayar kebutuhan yang perlu dibayar. Ada maintenance yang perlu dibenahi, ada renovasi yang perlu direnovasi, keluarin dananya. Ada kelebihan, keluarkan zakatnya. Lalu bagaimana yang punya hasilnya harian? Nerima harian. Ada yang per jam, nerima tiap sekian jam. Keluarin. Ya, hitung kebutuhannya, operasionalnya, keluarin kelebihannya kalau punya kelebihan. Ini disebut dengan wa'ataz zakah. Bisa paham kira-kira? Kalau ada ustadz penceramah tiap hari ada undangan, sehari 5 undangan, udah satu undangan 5 juta, kena zakat nggak? Ustadz penceramah kena zakat nggak? Jemaat, Mamim, penceramah kena zakat nggak? Kena zakat. Kapan zakatnya? Kalau setiap hari undangannya, setiap hari wajib dia keluarkan. Tuh, jangan ditunda-tunda. Ini yang Allah sebutkan, walladzina lizzakati fa'ilun. Berikutnya yang ke berapa nih? Kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janji dengan janji yang mereka sudah sepakati di saat mereka membuat perjanjian. Itu namanya kaum abrar. Dan yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, ini mudah-mudahan nih kita termasuk orang-orang yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan bermacam ujian. Di antaranya pandemi. Ya, apalagi pandemi kemarin, Bapak ingat nggak tuh lagi ramai di viral tuh di YouTube, Dokter Tirta. Udah lihat videonya? Udah lihat? Tahu nggak Dokter Tirta? Dokter yang mualaf tuh? Udah nonton? Udah nonton videonya? Nah, nonton videonya. Tuh, beliau yang bilang ini COVID nggak ada obatnya. Obatnya harus banyakin nutrisi. Jadi kalau semakin makanan kita bagus, imun tubuh kuat, nggak kena COVID. Harusnya pemerintah itu bukan bikin orang takut, siapin nutrisi. Ini bilang dokter loh, dan dokter itu viral, ya, dikenalkan di YouTubers. Paham jemaah sekalian? Imun tubuh kuatin. Di antaranya imun tubuh kuat apa? Berbanyak istighfar dan taubat. Quran surat Hud ayat berapa? 52. Orang-orang banyak istighfar dan taubat, Allah berikan sistem imun tubuhnya kuat. Makanan yang enak. Nah, kalau sekarang mau sekat-sekat semua, bagaimana mau makan enak? Paham jemaah sekalian ya? Baik, mudah-mudahan dapat dipaham. Nah, ini was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ini 6
amalan albir supaya kita menjadi kaum abror. Berapa jumlah jadi? Berapa jumlahnya? 9. Tuh, 9. Ada ayat-ayat lain sih, cuma semua bermuara pada ini juga. Di antaranya apa? Albir itu manittaqa. Laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra manittaqa. Albir itu orang yang bertakwa, dan petakwaan ini 6 perkara. Jadi jumlah total semua amalan yang dapat menghantarkan kita kepada albir itu ada 9. Yang 3 di Quran suratul Insan, ya, yang 6 di Quran suratul Baqarah. Mudah-mudahan kalau kita amalin 9 bintang ini, ya, 9 bintang, kita menjadi wali songo. Nah, ya dong, ini wali songo nih. 9 amalan para wali, 9 amalan para kaum abror. Ulaikal ladzina shadaku. Nah, ini yang mahal lagi jamaah nih. Cuma ini kalau dibahasnya apa, jam 7 belum selesai nih. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Lihat, ulaikal ladzina shadaku. Mereka itu semua orang-orang yang ngamalin 6 perkara. Dalam Al-Baqarah ini ayat 177 kata Allah, mereka itulah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Subhanallah. Orang-orang yang jujur. Jujur imannya kepada Allah, jujur keinginannya untuk mendapatkan kedudukan menjadi kaum abrar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang jujur itu sejatinya adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar dari Al-Quran bagaimana menjadi orang-orang yang jujur. Karena Allah pesan-pesan dalam Al-Quran, ya, Allah pesan-pesan dalam Al-Quran, ulaikal ladzina shadaku wa ulaikal humul muttaqun ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Nah, siapa itu orang-orang yang jujur? Apa amalan orang-orang yang jujur? Insyaallah nanti di pertemuan berikut di majlis bubur subuh di gelombang yang sama, insya Allah. Sebagai penutup kita buka Quran surah At-Tur yang kaitan dengan nama Allah Al-Barru tadi, ya, sebagai penutup dan pembuka nanti di pertemuan berikutnya untuk kita pelajari makna albir, ya, sempurnakan arti albir. Kita buka Quran surah Tur halaman 524. Nah, lihat ini kaitannya laisal birra dengan ulaika humul muttaqun, dan Allah katakan tadi al-barrur rahim. Bagaimana ini? Kita buka halaman 524. Kita baca bersama-sama sebagai penutup majlis bubur subuh di pagi hari ini. Udah buka halaman 524? Baik, ayo kita baca dari ayat 17 hingga ayat 28. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Udah ketemu Bang Jajah? Udah ketemu Bang Jajah? Halamannya 524. Habis ini baca selawat tutupnya. Selawat dustur. Berlama nih dengan suara Bang Jajah nih. Selawat dustur. Dah, kita buka dulu At-Tur halaman 524. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'
kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ayo dibaca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu mereka saling mengeluarkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan besar. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Dengerin, ulang bacanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah Allah yang maha melimpahkan kebajikan, maha penyayang. Baik, jamaah sekalian, ini ayat penutup. Nanti tolong, mungkin saya salah. Nama Allah Al-Barru dalam Al-Quran hanya ada satu kali di ayat ini saja. Kalau jamaah temuin yang lain, coba tolong kasih tahu santri barangkali telah yang saya dapatkan nama Allah Al-Barru hanya tersebut dalam Al-Quran di satu ayat ini saja. Saking ini mahalnya perkara Al-Bir, sampai Allah sebutkan namanya Al-Barru tidak banyak terulang dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, begitupun kaum abror tidak banyak terulang, dan makanya Allah perintahkan kita untuk berdoa wa tawaffana ma'al abror. Nah, di antara ciri kaum abror yang terakhir ini adalah punya rasa kekhawatiran yang tinggi di tengah keluarga, takut anak istri terkena siksa Allah. Ini mahal harganya. Nanti insya Allah kawan-kawan kita akan bahas di seputar syafaqah dalam Al-Quran. Arti syafaqah itu apa? Orang yang punya kekhawatiran yang tinggi pada dirinya jangan sampai kena azab Allah. Jadi berucap, bersikap, bertindak penuh dengan syafaqah. Mendidik istri dan anak penuh dengan syafaqah. Jangan sampai istri sama anak kena api neraka. Ini orang yang punya di benaknya konsep syafaqah dalam hidup,
Allah akan jadikan dia menjadi kaum abrar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kaum yang berharga ini, dan Allah jadikan kita semua kaum abrar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina wa dzurriyyatina ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Ya Allah, habib ilaina al-Qur'an, cintakanlah kepada kami Al-Qur'an, wa habbibil Qur'an ilaina, dan berikan Al-Qur'an mencintai kami, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, dan berikan kami mampu berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan jadikan diri kami, istri kami, anak kami, cucu kami, ayah kami, ibu kami, kakak kami, adik kami, ponakan kami, murid kami, guru kami, jamaah kami, pecinta-pecinta kami, ya Allah, jadikan kami semua min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Qur'an. Wa amitna bil Qur'an, matikan kami dengan Al-Qur'an. Wahsyurna ma'al Qur'an, kumpulkan dan bangkitkan kami bersama Al-Qur'an. Warzuqna syafa'atal Qur'an, anugerah kami rezeki syafaatnya Al-Qur'an. Adkhilnal jannata bil Qur'an, masukkan kami ke surga dengan Al-Qur'an. Najjina minan nirani bil Qur'an, selamatkan kami dari neraka dengan kemuliaan Al-Qur'an. Askinna a'lal jinani bil Qur'an, tempatkan kami di surga, di tempat yang paling tinggi dengan kemuliaan Al-Qur'an. Ma'a Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ahlul Quran, bersama Nabi Muhammad pimpinan ahli Quran. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina, ya Allah, jadikan Al-Quran pelipur lara hati kami, wa nura sudurina wa absarina wa basairna, dan jadikan Al-Quran cahaya penerang akal, hati, fikiran, dan kehidupan kami. Wa nura sudurina wa jala'a hazanina, dan jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihan kami. Wa dhahaba humumina, yang menghilangkan rasa sedih gundah gulana kami. Wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na, jadikan Al-Quran pembuka pintu rezeki kami, baik yang hissi maupun yang maknawi. Wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra, dan Al-Quran menjadi penentu dan pencukup ke segala hajat kebutuhan kami di dunia maupun di akhirat. Dan jadikan Al-Quran sebagai syifaan li asqamina zahiran wa batina, jadikan Al-Quran penyembuh penyakit zahir dan batin kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumalun sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati, wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan, wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati, wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihir rahmanu yaqbalu taubati, wa alin wa ashabin kiramin a'immatin, bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ayo tutup dengan kasidah kita. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allahu aqbalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah waqbalna malana ghairuk Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullinil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahumma luberkanlah beras banyak buat ngaji pergi haji barokahnya Nabi wali Allahumma cukupkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji barokahnya Nabi wali Allahumma cukupkanlah luberkanlah beras banyak buat ngaji pergi haji barokahnya Nabi wali ya Rabbi bil baligh maqah waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa asidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai, silakan sebelum kita sarapan, tafadhal salat duha dulu walaupun hanya 2 rakaat ya, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.